Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Ambarini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah announcing atau newscasting yang diampu oleh Ibu Perioli Tekwana. Nah, di sini saya akan mereview jurnal tentang grooming, yaitu berjudul Pengelolaan Persiapan Personal Grooming yang ditulis oleh Firly Marcella dan Riza Hernawati pada tahun 2020. Dalam proses komunikasi ada dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal jauh lebih efektif daripada komunikasi verbal. Salah satu alasan mengapa komunikasi nonverbal jauh lebih efektif daripada komunikasi verbal karena pada prosesnya komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerak isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti penggunaan pakaian, potongan rambut, aksesoris, dan sebagainya yang berhubungan dengan penampilan. Kemudian ada pengertian komunikasi nonverbal. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi dengan menyampaikan pesan tanpa kehadiran simbol-simbol verbal. Komunikasi nonverbal juga disebut komunikasi yang bersifat komunikatif dan efektif. Kemudian yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasinya adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik dalam proses komunikasi. Kemudian efek halo. Efek halo yang banyak dikenal merupakan fungsi dari teori kepribadian implisit kita. Seperti jika seseorang mempunyai banyak kualitas positif, maka kita akan mempercayai dan menyimpulkan bahwa ia memiliki banyak kualitas positif yang lain. Kemudian personal grooming. Karyawan atau karyawati dituntut untuk memperhatikan tentang personal grooming, dikarenakan nasabah adalah konsumen yang menginginkan pelayanan terbaik, sehingga dengan personal grooming yang baik akan membuat nasabah merasa mendapatkan pelayanan terbaik dari bank tersebut. Personal grooming berasal dari kata groom dalam bahasa Inggris yang artinya mengurus, merawat, rapi, atau memelihara. Secara harfiah, grooming dapat diartikan sebagai penampilan diri. Dalam jurnal ini membahas proses persiapan personal grooming yang dilakukan para calon karyawati pada proses seleksi penerimaan kerja pada program Bina BNI di Jawa Barat terbagi dalam 3 persiapan yang terdiri dari: pertama, persiapan penampilan yang terdiri dari pakaian dan aksesoris yang dikenakan calon karyawati pada saat akan melakukan wawancara kerja. Yang kedua, make up atau riasan wajah yang digunakan serta pemilihan warna make up yang akan dikenakan agar terlihat lebih natural dan percaya diri. Dan yang ketiga, persiapan manner seperti sikap ramah, mimik muka, ucapan salam, mengetuk pintu pada saat akan masuk ruangan serta menatap lawan bicara pada saat akan bertemu dengan HRD untuk pertama kalinya. Nah, selanjutnya saya akan mereview jurnal tentang vokal yang berjudul Teknik Presenter dalam Membaca Berita atau Gaya Bahasa Program Mata Najwa yang ditulis oleh Muhammad Sinung Restendi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Ada beberapa teknik membaca berita. Saat membaca berita harus bisa memperhatikan naik turunnya kalimat agar tidak terkesan datar. Perhatikan artikulasi saat membaca berita, harus jelas artikulasinya atau kejelasan dan ketepatan dalam mengucapkan kata. Volume yang tepat dalam membaca berita, volume suara harus tepat serta bulat, tidak boleh terlalu keras ataupun rendah. Tempo yang tepat dalam membaca berita, tempo atau kecepatan dalam membaca kata harus diperhatikan, tidak boleh terburu-buru ataupun terlalu pelan. Sikap tegap untuk menjadi pembaca berita yang baik, haruslah memperhatikan posisi atau tubuh saat membaca berita. Untuk dapat menguasai teknik-teknik membaca berita tadi dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang presenter berita atau newscaster. Yang pertama, rutin minum air putih. Yang kedua, melakukan senam rahang. Yang ketiga, berlatih membaca berita. Yang keempat, berlatih membaca berita dengan stik es krim. Yang kelima, berlatih dengan mengaplikasikan cara membaca berita. Yang keenam, melatih artikulasi dengan cara melafalkan sebuah kalimat dengan kata-kata yang mirip secara berulang-ulang. Gaya bahasa newscaster. Agar bisa memiliki kemampuan berbicara yang baik, seorang penyiar berita bisa berlatih sendiri dengan menggunakan
Pelatihan-pelatihan sederhana seperti melatih vokal yang bisa dilakukan dengan melafalkan huruf-huruf vokal secara berulang-ulang. Menimbang kajian tentang Najwa Shihab selaku New Cancer, gelar wicara Mata Najwa banyak mendominasi memakai gaya bahasa sinisme, yaitu gaya bahasa yang berbentuk sindiran atas keraguan yang memuat makna celaan pada tulus dan ikhlasnya hati. Gaya bahasa sinisme mempunyai frekuensi 20 gaya bahasa yang menegaskan sindiran pada narasumber yang tidak mau sharing informasi yang sangat dibutuhkan. Baik, itu tadi review jurnal tentang grooming dan vokal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.